Halo guys, saya baru saja membeli sebuah sepatu roda cuci gudang ya. Jadi sini udah sisa stok, dusnya udah nggak ada. Mereknya LA Sports. Mari langsung saja kita review. Halo YouTube, selamat datang di channel saya Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Apabila teman-teman berminat dengan topik-topik seputar sepatu roda, langsung subscribe saja guys. Bakalan banyak video tentang sepatu roda yang bakal saya posting dalam waktu ke depan. Nah, untuk di video kali ini saya akan sedikit mereview sebuah sepatu roda yang baru saja saya beli. Sepatu roda ini merupakan sisa stok, jadi sudah nggak ada dusnya. Jadi saya beli batangan seperti ini, nggak ada kotak, nggak ada apa-apa. Cuman kondisinya baru ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sepatu rodanya. Ini mereknya LA Sport. Di sini ada mereknya. Cuman buat tipe nggak ada ya, nggak ada tercantum di sepatunya. Sepatu roda ini merupakan sepatu roda soft boot ya, jadi bagian atas ini lunak seperti sepatu biasa, bagian kerasnya hanya di bagian belakang dan di bagian tapaknya. Untuk rem dia sudah tidak menggunakan rem. Lalu buat strapnya bagian atas dia menggunakan strap standar seperti ini. Dan untuk strap tengahnya dia hanya menggunakan velcro strap. Lalu juga sudah terdapat tali. Nah, bagi sepatu roda soft boot ini talinya cukup penting ya buat mengeratkan sepatunya, karena sepatunya lunak banget. Jadi kalau nggak kita eratkan, sepatunya bakal ngelewar-ngelewar kemana-mana. Itu bakal bikin kita susah berdiri. Jadi sepatu soft boot seperti ini sebaiknya talinya dieratkan, sepatunya dipasang dengan erat supaya kita bisa enak meluncur. Lalu untuk dudukan framenya dia menggunakan dudukan tersendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada semacam baut, tapi ini bautnya baut permanen, nggak bisa dibuka pasang. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen memodifikasi sepatu rodanya mungkin nggak bisa ya. Jadi ini sudah permanen seperti ini. Untuk bahan framenya dia sudah menggunakan frame aluminium, cuman bahannya masih cukup tipis ya. Nggak seperti kebanyakan sepatu roda buat dewasa lainnya, itu framenya cukup tebal. Kalau yang ini cukup tipis, lebih mirip seperti sepatu roda anak-anak yang seperti merek Powerline, Power King. Nah, framenya lebih kurang bahannya sama seperti ini. Lalu untuk ukuran roda dia menggunakan roda yang cukup besar, ini 84 mm. Biasanya kan kalau sepatu roda standar itu ukuran rodanya rata-rata 80 mm, 76 mm, 72. Kalau ini dia menggunakan 84 mm, jadi cukup besar. Buat gue jauh ini cukup enak, dan hardnessnya 82A, jadi cukup lembut. Jadi rodanya cukup mencengkram di aspal ataupun di jalanan lainnya. Hanya saja kekurangannya bakal lebih cepat habis dibandingkan dengan hardness yang lebih keras. Lalu untuk bearingnya, di framenya tertulis bearing ABEK 7, tapi kita akan coba buka, kita akan pastikan dia menggunakan bearing apa, bearing tipe apa. Untuk bagian soft bootnya atau linernya itu busanya bagi saya ini cukup tipis, jadi nggak terlalu tebal. Untuk di bagian belakangnya sudah ada tali buat menggantungnya seperti ini. Lalu untuk ini punya Star. Lalu untuk soft bootnya nggak bisa dibuka ya, jadi buat teman-teman yang pengen membersihkannya atau mencucinya mungkin nggak bisa karena sudah permanen di sepatunya. Kita nggak mungkin mencuci secara keseluruhan karena bagian-bagian yang metal atau bagian yang logam itu bakal bisa karatan seperti bearingnya ataupun baut-bautnya. Bagian strapnya juga ada beberapa bagian logam bisa karatan kalau kena air, jadi ini mungkin nggak bisa dicuci. Buat menghilangkan baunya mungkin saya bisa kasih masukan itu pakai kapur barus atau biasa digunakan buat di kamar mandi, itu buat menghilangkan bau itu bisa. Karena saya kadang-kadang juga pakai kalau buat menghilangkan bau di sepatunya. Nah, sekarang kita akan coba buka rodanya ya, karena kita akan melihat bearingnya. Oh ya, untuk bautnya dia masih menggunakan sistem 2 kunci, karena di bagian sini ada buat naruh kunci roda, di sini juga ada. Jadi kita harus menggunakan 2 kunci kalau kita pengen membuka ataupun mengeratkannya. Nah, di sini kita lihat ya, dia menggunakan bearing ABEK 7. Nah, lalu di sini kita bisa lihat kalau dia masih menggunakan spacer yang panjang. Jadi spacernya itu berada dari ujung kiri sampai ujung kanan. Berbeda dengan spacer kebanyakan sekarang, itu dia hanya berada di tengah di antara kedua bearing. Tapi kalau sepatu roda yang ini dia masih menggunakan sistem spacer yang dari ujung sampai ujung. Jadi spacer seperti ini agak susah dibuka. Teman-teman harus menggunakan semacam pendorong buat mendorong
spacernya biar bisa kebuka, karena kita nggak akan bisa mencongkel bearingnya untuk dibuka. Jadi spacer seperti ini agak sedikit sulit untuk kita buka. Untuk perputaran bearingnya cukup halus ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rodanya berputar cukup lama. Kalau menurut saya ini kualitas ABEK 7-nya masih cukup bagus ya. Karena kadang-kadang sepatu roda yang sekarang itu rata-rata kualitas bearingnya kurang bagus, walaupun dia cantumin ABEK 7, ABEK 9 kadang-kadang nggak real ukuran ABEK-nya. Tapi kalau ABEK 7 di sepatu ini cukup halus. Lalu sepatu roda ini dia menggunakan sistem ukuran 2 nomor ya. Di sini teman-teman bisa lihat ukurannya itu ukuran 42 atau 43. Ini cukup besar ya. Nah, bagaimana tingkat akurasi ukurannya? Kita akan langsung saja coba pasang. Kaki saya ukuran 40. Apakah pakai ini kegedean atau pas atau malah sempit? Kita akan coba langsung. Oh ya, satu hal lagi yang belum saya jelaskan tadi. Untuk kualitas strapnya ini nggak terlalu bagus ya. Dia masih menggunakan strap yang seperti yang ada pada sepatu roda anak-anak. Cuman dia di sini kelebihannya dia terdapat pengait di strapnya, jadi nggak gampang kebuka. Jadi begitu kita, nah di sini teman-teman bisa lihat ada pengaitnya ya. Jangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pengaitnya. Jadi begitu kita tekan ke sini, nah dia langsung terkunci, jadi nggak gampang kebuka. Untuk ukurannya ini masih sangat lowong ya. Kaki saya ukuran 40, ini ukuran 42 atau 43, jadi di depannya masih kosong banget. Cuman untuk bagian samping masih bisa dibantu diraratkan dengan tali dan strapnya. Lalu untuk bobot ringan banget ya, karena ini sepatu softboot. Sepatu softboot itu kelebihannya dia ringan banget. Namun kekurangannya buat berdiri itu kurang kokoh ya. Karena dia softboot, jadi kalau kita miring-miring seperti ini, sepatunya kurang nahan. Kalau sepatu hardboot itu lebih menahan daripada sepatu softboot seperti ini. Kalau untuk kenyamanannya menurut saya ini cukup nyaman, walaupun dia busanya agak tipis ya, tapi itu masih cukup nyaman. Berbeda dengan sepatu hardboot, kadang-kadang walaupun busanya tebal tapi kurang nyaman. Mungkin itu karena faktor hardboot tadi ya, karena cukup keras, jadi cukup kaku. Itu bisa bikin mengurangi kenyamanannya. Kalau sepatu softboot yang seperti ini cukup nyaman dipakai. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik like-nya dan sampai ketemu di video yang akan datang.